Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah kita semua masih diberi umur, diberi kesempatan untuk menjalani hidup. Dan kita sekarang akan bedah hadis. Kita akan menelaah buku yang monumental, kitab yang monumental yang ada di tangan saya, Riyadhus Shalihin. Dan sudah saya terjemah dengan cara yang agak berbeda dari terjemah-terjemah lainnya, yaitu kita terjemah per kalimat. Dan setiap kalimat diberi penjelasan untuk hal-hal yang perlu ada penjelasan. Untuk hal-hal yang sudah jelas dengan baca terjemah sekiranya bakal difahami, ya kita tidak kasih penjelasan. Ya. Hari ini kita akan membahas bab ke-12. Memperbanyak amal ketika usia lanjut. Nah, saudara-saudaraku tercinta, manusia itu diberi modal yang sangat berharga, yaitu umur. Umur ini benar-benar Allah kasih. Dan setiap orang diberi rezeki yang berbeda-beda. Ada yang rezeki umurnya cuma 1 hari, lahir, besoknya meninggal. Ada yang sampai anak-anak meninggal. Tapi ada juga yang sampai usia lanjut. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Ghafir atau surat Mu'min. Surat Ghafir ayat 67, Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi khalaqakum min turab. Allah yang menciptakanmu dari saripati tanah. Yang dimaksud dari tanah atau saripati tanah itu, kita makan apa yang tumbuh di bumi, ya. Nah, itu kan makanan yang kita makan dari bumi ini, nah, di situ dibesarkan oleh tanah. Kita makan nasi, ya, tumbuhnya di bumi. Kita makan buah-buahan, sayuran. Lalu kita pun makan binatang ternak. Juga dia memakan rumput. Kita juga memakan apa yang ada di laut, yang ada di kolam. Nah, itu kan adanya di perut bumi. Turab. Yang jadi sel sperma, yang jadi ovum, itu kan dari nutrisi yang dimakan di bumi. Makanya kami ciptakan kamu dari saripati tanah. Tsumma min nutfatin. Kemudian dari apa yang kamu makan, ada yang jadi nutfah, sel sperma, ovum. Tsumma min alaqah. Kemudian terjadi konsepsi. Ovum dan sel sperma itu, ovum itu dibuahi oleh sel sperma. Min alaqah. Maka jadilah segumpal darah. Yang dimaksud dengan segumpal darah itu adalah saat terjadi konsepsi, manusia itu belum berbentuk. 2 sel menyatu jadi 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Lalu dengan kuasa Allah, tsumma yukhrijukum tiflan. Kamu dilahirkan dari rahim ibumu. Sampai kamu ini bertumbuh, ya, menjadi anak-anak.
Tsumma litablughu asyuddakum. Sampai kamu ini tumbuh dewasa. Tsumma litakunu syuyukhan. Bahkan ada di antara kamu sampai tua. Wa minkum mayutawaffa min qablu. Tapi ada juga di antaramu yang tidak sampai tua. Walitablughu ajala musamma. Semuanya ada ajalnya. Wala'allakum ta'qilun. Semoga penjelasan ini membuat kamu berpikir. Nah, gitu. Saudara-saudaraku, jadi bab yang akan kita bahas ini cerita tentang memperbanyak amal di usia yang semakin bertambah. Saya tadi memberikan pengantar di surat Ghafir ayat 97, ringkasan perjalanan kita. Mula-mula kita ada di rahim ibu kita, kemudian lahirlah kita ke dunia, ya, menjadi balita, anak-anak, dewasa, bahkan ada yang sampai litakunu syuyukhan, sampai kakek, nenek-nenek. Ya. Tapi wa minkum mayutawaffa min qabl. Ada di antaramu ya, nggak nyampe kakek, nenek-nenek. Nggak nyampe tua. Mungkin anak-anak sudah dipanggil, mungkin remaja sudah dipanggil, mungkin di usia produktif dipanggil oleh Allah. Tidak semuanya litakunu syuyukhan. Tidak semuanya sampai di masa tua. Walitablughu ajala musamma. Semuanya pasti ada ajal yang sudah ditentukan. Wala'allakum ta'qilun. Semoga dengan penjelasan ini kamu berpikir. Kamu berakal. Kamu berakal itu maksudnya kamu bisa berpikir dengan jernih gitu. Nah, kita lihat lagi di dalam surat yang lain bahwa manusia itu latar kabun natobakon antobak. Kamu itu meningkat setahap demi setahap. Jadi manusia itu berproses dari mulai tadi ya kita memakan makanan, kemudian diubah oleh tubuh kita menjadi benih, ya, bisa sel sperma, bisa jadi ovum kalau perempuan. Dari apa? Dari makanan, gitu. Berarti berproses. Lalu ketika terjadi pembuahan, ya, bahkan awalnya manusia tidak berbentuk, alaqah saja. Dia seperti darah yang menempel, bergerak menuju rahim. Saat di rahimlah mulai nampak latar kabun atau bakon antobak. Kamu itu bertumbuh setahap demi setahap. Dari sel tadi ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi otak, jantung, ginjal. Nah, semua proses yang latar kabun atau bakon antobak. Kamu disusun setahap demi setahap. Gitu. Nah, ibu bapak, sahabat-sahabat tercinta, ya, itu gambaran bahwa memang manusia itu benar-benar 100% dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam genggaman kuasa Allah. Makanya di Al-Baqarah ayat 28 ada kalimat yang bersifat apa ya? Menyentil. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah? Wahai manusia, bagaimana kamu bisa kufur? Wa kuntum amwata. Padahal kamu tadinya mati. Fa ahyakum. Lalu Allah kasih kehidupan ke kamu. Bahkan saudara-saudaraku tercinta, kita tidak bisa memilih di rahim siapa kita bertumbuh. Enggak bisa kita pilih.
Saya lahir dari rahim ibu saya, bukan pilihan saya. Anda terlahir dari rahim ibu Anda, bukan pilihan Anda. 100% kuasa Allah. Gak ada ikut campur. Makanya di Al-Baqarah 28 tuh, wa kaifa takfurun. Manusia, bagaimana kamu bisa kufur gitu? Kok bisa gitu ya kamu kufur? Wa kuntum amwata. Padahal kamu tadinya nothing. Kamu tadinya itu tidak ada. Fa ahyakum. Allah hidupkan kamu. Setelah Allah hidupkan, summa yumitukum. Nanti Allah matikan kamu. Nah, tadi di surat Ghafir dikatakan ada yang dimatikan mayutawaffa min qablu, ada yang dimatikan tidak sampai di masa tua. Bisa anak-anak, bisa remaja, bisa dewasa, ya. Ada yang dimatikan sebelum tua. Tsumma litakunu syuyukhan, tapi ada juga yang sampai tua gitu, ya. Nah, makanya di Al-Baqarah 28 itu menggunakan kalimat tanya. Itu biasanya kalimat bertanya itu biar jadi renungan. Kaifa takfurun? Gimana kamu kufur? Wa kuntum amwata. Padahal kamu tadinya mati. Fa ahyakum. Allah hidupkan kamu. Tsumma yumitukum. Allah matikan kamu. Dengan kuasanya, di usia berapa kamu mati, tidak ada yang kuasa mengendalikan. Ada orang yang masih muda, gagah, nggak ada tanda-tanda sakit, meninggal. Tapi ada orang yang sudah sepuh, berumur, ya, segala penyakit ada, tapi nggak meninggal-meninggal. Artinya, hidup mati 100% di tangan kuasa Allah. Tsumma yumitukum. Allah, tadinya kamu tiada, Allah hidupkan, Allah matikan. Kita semua bakal mati nih. Tsumma yuhyikum. Tapi mati bagi kita bukan ujung. Allah hidupkan. Tsumma ilaihi turja'un. Terus kepada Allah kamu akan kembali. Jadi sebelum saya bahas hadis ini pengantar ayatnya. Banyak ayat-ayat yang menceritakan bahwa manusia itu latar kabun natobakan antobak. Kita ini setahap demi setahap akan kita lewat. Dari mulai ada di rahim, terus sampai di masa tua. Tapi ada juga yang emang nggak nyampe di usia tua. Wa huwallazi ahyakum. Allah yang menghidupkanmu. Di Al-Hajj ayat 66. Tsumma yumitukum. Allah mematikan. Tsumma yuhyikum. Allah hidupkan lagi kamu. Innal insana lakafur. Kadang manusia itu suka kufur dengan kalimat-kalimat ini. Saudara-saudaraku tercinta, kalau kita sadar bahwa kita ini akan dihidupkan lagi, itu yang membuat kita mewaspadai kebangkitan. Kenapa kita tidak menghalalkan segala cara? Karena bagi kita, setelah mati itu bakal ada hisab. Bagi orang-orang yang tidak bertuhan, maka mati itu ending. Makanya tercatat, Korea itu salah satu negara yang paling banyak yang bunuh diri. Kenapa? Karena tidak percaya kepada kebangkitan. Tidak bertuhan sebenarnya. Apa yang terjadi? Kecewa dikit aja bisa bunuh diri. Ada mahasiswa yang tidak lulus satu materi kuliah bisa bunuh diri. Kalau orang Indonesia dari 8 materi kuliah, yang lulus cuma 2, yang 6 nggak lulus. Ya, senyum. Nanti kan semester ganjil lagi kan bisa dapat lagi kan? Nah gitu. Jadi memang kalau mahasiswa Indonesia mah, kalau ada 8 materi kuliah, yang lulus cuma 2. Senyum aja.
Ya udah, nanti ngambil lagi aja lah gitu. Kalau orang Korea dari 8 materi kuliah, 1 materi tidak lulus, bisa bunuh diri gitu. Karena mereka anggap ya mati itu ending dan mati itu akan menyelesaikan segalanya. Bagi kita saudara-saudara sekalian, mati itu pintu untuk memasuki kehidupan yang lebih abadi. Makanya di surat Al-Hajj ayat 66, wa huwallazi ahyakum, Allah yang menghidupkanmu. Tsumma yumitukum, Allah yang mematikanmu. Tsumma yuhyikum, Allah yang menghidupkanmu. Jadi hidup, mati, hidup, ya. Innal insana la kafur. Manusia itu seringkali menolak dan mengkufuri. Kenapa kita harus khawatir dengan dihidupkan lagi, dengan kebangkitan lagi? Itu kenapa? Ini dijelaskan di Al-Jathiyah. Qulillahu yuhyikum. Katakan Allah yang menghidupkanmu. Tsumma yumitukum. Allah yang mematikanmu. Tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Nah, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menghidupkan lagi untuk dikumpulkan yaumil qiyamah la roiba fih. Gak ada keraguan di dalamnya bahwa kamu akan dibangkitkan lagi. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia memang tidak tahu, tidak sadar. Ya, gitu. Nah, saudara-saudaraku tercinta, jadi kita akan membahas bab memperbanyak amal ketika usia lanjut. Tapi dijelaskan dulu di ayat-ayat tentang perjalanan hidup manusia. Bahwa 100% perjalanan hidup kita ini, waktu yang Allah titipkan itu 100% di tangan kuasa Allah. Ada beberapa teman saya sudah berpulang. Bahkan adik kandung saya sudah berpulang. Ada beberapa murid saya, usianya jauh di bawah saya, udah berpulang. Ya, berarti apa itu? Mati itu nggak ada rumus. Kan harusnya saya dulu, kakaknya, baru adik. Ini enggak, adik saya yang duluan meninggal. Ini isyarat, saudara-saudara. Kita ini harus selalu waspada dan berbekal. Karena Qulillahi yuhyikum, Allah yang ngasih kehidupan ke kamu. Tsumma yumitukum, Allah yang punya kuasa mematikan kamu. Tapi bukan hanya mematikan, tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Allah akan membangkitkanmu di hari kiamat, la raiba fih, nggak ada keraguan. Nah, bukan hanya dibangkitkan. Menurut Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta. Kami hidupkan orang yang mati itu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, ini yang paling harus jadi catatan. Dan mencatat perbuatan serta bekas-bekas peninggalan amal. Nah, jadi sebenarnya kita ini dalam hidup meninggalkan jejak. Ya. Boro-boro di akhirat, teman-teman sekalian. Di dunia saja, polisi bisa menemukan orang jahat dari jejaknya. Ya nggak? Dari jejaknya. Jejak sidik jarinya. Jejak rambut yang jatuh. Ya. Jejak ada tetesan darah gitu kan. Kebayang sama Anda? Jangan ngomong di akhirat lah. Di dunia saja. Kejahatan seseorang bisa terdeteksi dengan jejaknya. Apalagi sekarang ada jejak digital. Nah, kalau saya menghapus apa yang saya tulis di chatting saya, ada alat yang bisa menghadirkan lagi apa yang saya hapus. Ya, jejak digital.
Kalau saya transfer, ya, kan ada jejak digitalnya. Bisa digali itu jejak. Jadi, boro-boro di akhirat yang itu menggunakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Kita manusia itu juga bisa mengetahui seseorang itu dari rekam jejaknya, ya, gitu. Handphone saya bisa digali jejak saya ngobrol dengan siapa saja, saya chatting dengan siapa saja, saya kontak siapa saja, siapa yang kontak saya, jejak digitalnya ada. Bayang nggak sama Anda, teman-teman semuanya? Ya, kalau saya mentransfer, menerima transferan, ada jejak digitalnya. Itu teh di dunia. Ya. Bahkan mobil Anda akan diketahui jejaknya. Anda sering kemana aja, kan kebaca sama Google Map. Coba, ya, begitu klik di Google Map, kebaca itu daerah mana aja yang sering didatangi gitu. Maksud saya begini, Allah Maha Kuasa, tak terhingga kekuasaannya. Sangat mudah menemukan jejak kita. Kita saja di dunia bisa menemukan jejak report seseorang. Apalagi Allah yang tak terhingga kuasanya. Makanya di dalam surat Yasin ayat 12, Inna nahnu nuhyil mauta. Kami yang menghidupkan orang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Dan kami yang mencatat apa yang mereka lakukan dan jejak-jejak mereka. Ya. Makanya pastikan kita ini selalu meninggalkan jejak yang bagus. Sunnah kalau kita sholat wajib, ya, bergeser saat sholat sunnah. Ya nggak sih? Pokoknya tinggalkanlah jejak-jejak yang bagus gitu. Nah, saudara-saudaraku tercinta, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Semua kami kumpulkan jejak-jejak report manusia itu dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfud, dalam database yang akurat, database yang tidak bisa dikutak-katik, database yang tidak bisa kena virus. Ya. Nah, kalau database manusia kan bisa dikutak-katik, datanya bisa dihilangin gitu. Ya nggak? Gimana caranya supaya saya tidak terdeteksi? Ada cara, ya, untuk menghilangkan jejak digital saya. Bisa itu database-nya dikutak-katik. Bisa. Tapi di akhirat, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami simpan, jejak-jejak manusia, perbuatan-perbuatan manusia, omongan-omongan manusia, kelakuan manusia, baik atau buruk, hina atau mulia, fi imamin mubin, dalam sebuah database yang aman, Lauhul Mahfud itu. Ya. Nah, saudara-saudaraku tercinta, itu pengantar ayat-ayat yang menjelaskan kenapa kita perlu memperbanyak amal ketika lanjut usia. Karena kalau kita diberi usia yang lebih dari 40, ya, nanti akan saya jelaskan kenapa angka 40 itu saya munculkan. Karena ada di surat Al-Ahqaf, orang itu kalau usianya udah 40 lebih, nah dia itu sudah masuk ke fase di mana sudah bukan anak-anak lagi, sudah bukan dewasa lagi, tapi sudah di puncak kematangan. Makanya Imam Ghazali mengatakan, itu pendapat beliau, kalau orang udah lebih dari usia 40 nggak berubah-ubah, nah ini
peluang untuk su'ul khotimah itu besar. Jadi beliau mengatakan begitu bukan memvonis, tapi maksudnya gini, harusnya orang kalau udah usia 40 ke atas tuh udah harus lebih bijak, harus lebih dewasa, harus lebih berpikir. Mati itu lebih dekat daripada hidup. Ya kan orang kalau udah usia 40 itu sudah 3/4 perjalanan. Apalagi kalau kita lihat merujuk ke badan statistik ya, BPS itu. Orang Indonesia itu kan harapan hidupnya di 63 tahun. Gitu. Perempuan lebih panjang sedikit. Berarti kalau kita udah 40, anggaplah kita ini mati, ukuran rata-rata Indonesia 60. Berarti kan 3/4 perjalanan sudah kita lewati. Jadi kalau kita mau ke Monas dari Bandung, kita tuh udah di Bekasi nih. Bagi yang usianya udah 40-an. Jadi lebih dekat ke Monasnya daripada ke Bandungnya. Benar nggak? Nggak, itu mah ilustrasi saja bagi orang Bandung nih. Orang Bandung mau ke Monas. Nah, maka saya yang usianya sudah di atas 40-an itu, sesungguhnya kita ini sudah 3/4 perjalanan. Jadi ini tuh sudah di Bekasi gitu. Makanya kalau ada orang yang di atas 40 belum berubah juga, ya hati-hati. Nah, apalagi yang sudah kepala 5, kepala 6, kepala 7. Wih, itu teh kalau dia soleh itu ku Allah dikasih karunia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baik manusia man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang, kesolehannya panjang. Ada catatan lagi. Khairukum, sebaik-baik kamu, anfa'uhum linnas, yang banyak memberikan manfaat pada orang lain. Jadi umur yang hebat itu, kita diberi umur yang panjang, kita bisa ngasih kemanfaatan sama orang. Ada lagi, khairukum li ahli, dan dia sangat baik terhadap keluarganya. Ini mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, ya. Karena ini babnya memperbanyak amal ketika usia lanjut. Jadi ada usia ideal, sangat ideal. Yaitu apa? Sebaik-baik manusia, panjang umurnya, panjang kesolehannya. Jadi panjang umur, soleh lagi. Udah gitu apa? Anfa'uhum linnas. Panjang umurna, soleh, manfaatnya banyak sama orang lain. Jadi orang lain mendapatkan kemanfaatannya, kebaikan dari orang itu. Tapi bukan hanya orang lain. Khairukum li ahli. Orang paling baik di antaramu yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi terhadap keluarganya baik, terhadap lingkungan dan masyarakatnya maslahat, dan dia itu diberi umur yang panjang dan soleh. Nah, ini yang dimaksud. Ya Allah, beri hamba umur yang panjang. Maksud diberi umur yang panjang tuh panjang dalam kesolehan. Ya, panjang dalam kesolehan. Saya kasih ilustrasi begini. Ada orang yang meninggal di usia 35. Panjang umur, pendek umur. Orang suka bilang, masih muda ya, gitu. Berapa usia? 35 meninggal. Anaknya juga masih kecil-kecil. Berarti pendek umur kan. Tapi ternyata almarhum ini dari mulai remaja, dari mulai usia 15 tahun, udah soleh. Soleh pisan. Coba, berarti usia kesolehannya 20 tahun. Kan dia meninggal usia 35. Secara biologis kan pendek umurnya. Tapi secara amal soleh, ternyata dia panjang. Karena dari mulai remaja, umur 15 tahun, tetap soleh. Meninggal usia 35. Jadi 20 tahun tuh soleh. Ada orang yang meninggal di usia 75. Panjang umur dong, ya.
tapi baru soleh usia 74 tahun. Jadi umurnya diberi panjang tuh 75. Tapi baru insaf, ya baru benar gitulah. Jadi orang benar gitu. Usia 74. Berarti menurut Anda usia amal solehnya berapa? Setahun. Jadi ada orang yang diberi umur pendek biologisnya, tapi umur amal solehnya panjang. Ada orang yang diberi umur biologisnya panjang, tapi umur amal solehnya pendek. Nah, kita, saya, Anda, teman-teman, yuk jadilah orang yang soleh dari sekarang, berapapun umur kita. Ya, syukur-syukur kita sudah membangun kesolehan itu sejak muda bagi yang sudah senior. Dan bagi adik-adik, ya, yang masih muda-muda, solehlah dari sekarang. Karena adik-adik semuanya juga akan menua. Nah, saat menua, Anda sudah membangun kesolehan itu dari muda. Sehingga bisa masuk dalam wilayah yang Nabi sampaikan, man thala umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya, panjang kebaikannya. Lalu jangan lupa anfa'uhum linnas. Sok banyak memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Dan jangan lupa khairukum li ahli. Kita harus baik sama keluarga kita. Jadi jangan sampai timpang. Di masyarakat baik, tapi di keluarga jelek. Kita kudu berjuang di keluarga baik, di masyarakat juga baik. Ya, lalu umur kita diberi umur panjang dan soleh. Nah, itu sebaik-baik manusia. Nah, ini yang dibahas di bab ke-12. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'ukum nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu agar dapat berpikir? Ya, jadi gini. Ini peringatan kepada yang usianya panjang. Jadi kalau udah 40 lebih itu diberi umur panjang namanya. Ya. Awalam nu'ammirkum. Wahai manusia, aku kan udah ngasih umur yang panjang sama kamu. Ya. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Ya. Agar kamu berpikir, kalau kamu mau berpikir, gitu. Wajah akumun nadhir, telah datang peringatan itu pada kamu. Nah, gitu. Ya, ini ada di halaman 155. Bagi kita-kita yang umurnya udah di atas 40, 50, 60, baca ayat ini. Bukankah aku tuh udah ngasih umur panjang sama kamu? Gitu. Ya. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Harusnya kamu berpikir layaknya orang-orang yang berpikir, gitu loh. Karena kamu tuh kudu berpikir atau lihat orang lain yang sudah meninggal lebih dulu dari kamu. Kamu aku teh dikasih waktu, gitu. Ya. Nah, makanya babnya ini memperbanyak amal ketika usia lanjut, ya. Jadi ini fokus kepada yang usianya sudah di atas 40 hadis ini. Ayat bab yang dibahas ini. Begitu. Nah, ya. A'dzarallahu ila amri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. Allah tetap menerima uzur seseorang yang ditangguhkan ajalnya hingga berumur 60 tahun. Nah, kalau umur kita sampai 60, itu teh sama Allah tuh sudah ditangguhkan banyak. Apalagi yang sudah di atas 70 dan itu mah ku Allah teh benar-benar ditangguhkan, diberi kesempatan untuk beramal. Nauzubillah, saudara-saudaraku tercinta. Ada orang yang umurnya sudah 60 lebih, sholat masih belum terpanggil, dosa dan maksiat masih dijalani, kezoliman masih dilakukan. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari umur yang buruk, ya. Dan kita harus selalu mendoakan anak cucu kita agar mereka diberi umur yang panjang, sehat, dan soleh.
Jadi kita ini jangan cuma sekedar semoga umurnya panjang, bukan. Semoga Allah memberikan umur yang panjang, sehat, soleh. Ngapain umur panjang kalau kemudian cuma numpuk-numpuk dosa dan maksiat? Ngapain? Ya. Nah, yuk kita semua berjuang. Semoga umur kita ini dengan bertambahnya umur, kesolehan itu bertambah. Makin bijak, makin arif. Nah, ketika kita umurnya sudah menua, tetap kudu memahami orang muda boleh jadi lebih pinter, lebih berilmu dari kita. Nah, ini ada ceritanya nih di sini. Ibnu Abbas tuh masih muda banget. Kana Umaru radhiyallahu anhu yudakhiluni ma'a asyakhi Badr. Kata Ibnu Abbas, Umar pernah membawa aku, memasukkan aku, diri aku, ke kelompok sahabat senior yang mengikuti perang Badar. Jadi saudara-saudara sekalian, ada perang Uhud, ada perang Badar. Nah, perang Badar ini sahabat-sahabat senior, ya, yang sudah berumur, soleh, ya, dibina langsung oleh Nabi. Kebayang sama Anda, ya. Nah, Ibnu Abbas itu anak muda. Umar teh mau, sini, yuk, bareng. Jadi Umar senior, ya, umurnya udah 60-an. Berkumpul dengan sahabat-sahabat ahli Badar, ya. Senior semua, umurnya di atas 60-an. Ibnu Abbas masih sangat muda. Menurut riwayat, masih belasan. Tapi Anda tahu kan, Ibnu Abbas itu belasan tahun juga salah satu sahabat yang didoakan oleh Rasul, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, cerdaskan dia di dalam agama. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsi faqala lima yadkhulu hadza ma'ana walana abna'un mithlu. Nah, di antara mereka ada yang bilang, kenapa bocah dibawa? Eta masa umur jeung anak-anak kita, gitu. Jadi ketika Umar sedang berada dalam lingkungan senior-senior, ya, Umar sengaja bawa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, yuk ikut sama aku. Ya. Begitu dibawa ke forum para senior itu, di antara mereka ada yang berbisik, lima yadkhulu hadza. Kenapa bocah ini dibawa? Kenapa anak ini masuk dalam forum kita? Walana abnaun mithluh. Eta masa umuran anak kita tuh, gitu. Faqala Umar, innahu man haitsu alimtum. Kata Umar, ya kalau kamu lihat umurnya ya seumur sama anak-anak kamu, gitu, ya. Fada'ani dzata yaumin fa'adkhalani ma'ahum fama ra'aitu annahu da'ani yaum idzin illa liyuriyahum. Jadi kata Ibnu Abbas, kayaknya aku dibawa Umar ke forum senior itu nggak tahu mau memperlihatkan apa kepada mereka, gitu. Qala, Umar berkata kepada forum itu, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Kata Umar, saudara-saudaraku yang senior, coba menurut Anda apa maksud idza jaa nasrullahi wal fath? Ya. Ini Ibnu Abbas tuh hadir di situ. Cuma jadi anak bawang lah. So, sini, udah duduk sama saya, kata Umar. Bahkan di antara senior itu ada yang bilang, bocah itu dibawa itu ke forum kita. Itu masih umuran anak kita. Nah, gitu. Umar tahu ada orang yang berpikir gitu. Lalu Umar ingin menunjukkan. Jadi sebenarnya Umar itu ngasih pelajaran kepada para senior, gitu loh. Jadi senioritas itu juga bukan segalanya. Ya. Nah, Ibnu Abbas tuh umurnya belasan tahun. Mereka rata-rata sudah di atas 60. Makanya ketika datang itu mereka bilang, eta mah saumur atuh jeung incu saya. Saumur atuh itu mah jeung anak saya. Nah, kata Umar, teman-teman,
menurut kalian apa makna idza jaa nasrullahi wal fath? Faqala ba'duhum umirna nahmadullaha wa nastaghfiruh idzan nasrana wa fataha alaina. Kata mereka, ya jelas satu ayat itu nyuruh ayat itu nyuruh agar kita memuji dan memohon ampun ketika Allah nolong kita. Gitu. Faqala li akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas. Nah, jadi ini Umar menyampaikan sebuah pertanyaan. Wahai para senior, sok menurut Anda, apa makna idza jaa nasrullahi wal fath? Kata mereka, ya gampang itu mah menyuruh kita memahasucikan Allah, memuji Allah, beristighfar saat kita menang. Jangan mengatakan bahwa kemenangan itu karena kehebatan kita, tapi karena pertolongan Allah. Itu kata para senior. Faqala Umar menatap Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ya di situ anak muda di situ. Satu-satunya anak muda. Akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, apa kamu berpendapat seperti itu? Ya. Faqultula fama taqul. Nah, kata Ibnu Abbas, ya aku sih ada pendapat lain yang tersirat dalam surat itu, yang tidak disebut oleh para senior tadi. Apa itu? Qultu huwa ajalu Rasulillah a'lamahu lahu qala idza ja'a nasrullah wa dzalika alamatu ajalika. Kata Ibnu Abbas, ya aku setuju ya dengan yang disampaikan oleh para senior. Tapi ada satu yang tersirat dalam itu. Isyarat bahwa ajal Rasul sudah dekat. Itu tidak terpikirkan oleh para senior. Terpikirkan oleh orang muda. Nah, jadi ini para senior, ingat. Kita ini kudu juga mendengar pemikiran orang-orang muda. Jadi jangan suka gini, tahu apa kamu lah, nih saya ini. Nah, ya. Pengalaman saya ini. Nah, Umar tuh mau ngasih pelajaran kepada kita sekarang ini. Terutama kepada yang senior. Jangan merasa kalau kita senior itu tahu segalanya. Betul, kita banyak pengalaman. Mungkin kita juga punya ilmu. Tapi ingat, ada sudut pandang yang hanya bisa dipahami oleh orang muda. Jadi kalau kita udah senior, jangan jangan egois bahwa aku itu, jangan. Umar tuh mau ngajarin senior-senior seusianya. Ibnu Abbas, kalau menurut kamu apa? Kata Ibnu Abbas, ya selain yang tadi disebutkan oleh para sesepuh, ada yang tersirat. Itu isyarat ajal Rasul sudah dekat. Ya. Semua terperangah. Oh iya ya. Kalau pertolongan Allah sudah datang, kamu lihat orang-orang berbondong-bondong dalam agama Allah. Nah, itu isyarat bahwa Nabi itu sebentar lagi selesai tugasnya. Akan wafat. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ini pelajaran berharga bagi kita. Bahwa kalau kita jadi senior, kita kudu rajin makin dekat dengan Allah. Makin banyak introspeksi diri. Dan mendengar omongan orang muda itu penting. Karena mereka orang-orang muda kadang memberikan suatu insight. Suatu pemikiran yang out of the box. Di luar dari cara kita berpikir. Cara berpikir para sahabat senior kan, ya itu kan kita disuruh untuk memasucikan Allah, untuk bertobat, memujinya. Itu biasa gitu kan. Dan itu sangat jelas di teksnya. Tapi Ibnu Abbas bisa mengatakan, itu tanda
ajal Rasul sudah dekat. Itu tanda tugas Rasul udah selesai. Dan betul, saudara-saudara. Ya, betul bahwa setelah turun surat itu, ya, tidak berapa lama beliau wafat. Nah, saudara-saudaraku tercinta, kita itu kalau makin senior kudu makin bijak, bukan makin arogan. Kalau kita jadi senior bukan berarti segala-galanya kita punya. Tapi anak muda kadang bisa melihat persoalan dari perspektif lain. Bisa berpikir out the box, di luar boxnya gitu, di luar kotak. Kalau kita yang senior ini di kotak itu aja gitu. Coba dengerin ya. Nah, makanya indah apabila generasi tua dan generasi muda ini saling melengkapi. Yang tua tidak arogan, ya. Yang muda tetap hormat. Ya. Nah, jadi yang muda itu harus santun sama yang senior. Yang senior jangan arogan sama yang muda. Karena masing-masing sama Allah sudah diberi space-nya untuk beramal soleh. Tapi yang pasti ayat ini mengatakan, bukankah kamu ngasih umur yang panjang padamu? Kenapa kamu tidak makin soleh? Gitu. Ya. Oke, saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa kita bahas di buku Riyadhus Shalihin ini. Dan insya Allah saya yakin banyak sekali kemanfaatan yang bisa kita ambil dari kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Semoga Allah menolong kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.